Halo, kembali ke channelnya Angga lagi. Ini sudah cukup lama saya nggak update di sini. Dalam video ini yang mau saya sampaikan itu mengenai yang terutama itu mengenai uh, acaranya WSA, so World Slingshot Association yang diadakan di Cina, Shanghai. Jadi Cina itu sebagai penyelenggaranya. Hanya sekedar di video ini hanya sekedar sedikit update cepat, jadi saya nggak akan terlalu banyak edit dan terlalu banyak potongan. Oke. Sekarang ini tanggal 2, video ini dibuat itu di tanggal 2 Oktober, which is kurang dari 2 minggu lagi saya akan berangkat ke Shanghai. Jadi di sini saya cuma mau bercerita dan memberikan sedikit update ya. Saya ulangi lagi, memberikan sedikit update dan bercerita. Kalau kita merunut ke belakang, di tahun 2023, tahun lalu, di bulan Desember itu one of our buddy, salah satu teman kita itu main ke Cina, ke tempatnya CSCC atau CSCC ya. Di sana memang karena kita juga sering berkomunikasi dengan beberapa orang di Cina, akhirnya teman kita ini disambut dan bisa main di markas atau headquarters atau ya markas lah ya. Jadi di situ saya kasih cuplikannya sedikit, ada nanti di nggak tahu di sini apa di sini nanti ya. Jadi di situ teman kita main di sana, ngobrol-ngobrol. Kebetulan salah satunya adalah GZK atau GZK yang kita ngomong. Terus ada GoWei juga, dimana GoWei ini adalah sekretari of WSA juga. Kalau nggak salah sekretarisnya WSA, jadi ya sekretarisnya WSA. Dan di beberapa hari bermain di sana, sowan, istilahnya berkunjung, itu ada satu kata di mana mereka mengundang teman saya dan mengundang kita untuk ayo datang nanti mau bikin acara internasional di Shanghai, Cina sini. Kamu datang ya gitu. Oke. Dari kata singkat itu jadi poin pertama nantinya. Terus setelah itu pulanglah teman saya kembali ke Indonesia dan kita mulai discuss di situ kemungkinan gimana kita bisa berangkat dan seperti apa nanti metode yang akan kita lakukan untuk pemberangkatan. Oke, lanjut. Di bulan Januari kita mencoba untuk cross check ke teman kita yang ada di Cina dan kita confirm, acaramu kapan? Acaranya ini kapan? Jadi apa enggak? At first mereka ngomong kalau acaranya itu di bulan Juli. Kalau nggak salah ya, akan diadakan di bulan Juli. Ternyata mundur. Di sini kita mulai, akhirnya karena mundur di sini kita mulai untuk mengatur strategi untuk gimana bisa ke sana, seperti apa sistemnya dan selanjutnya and so on. Kemudian di bulan Februari, namanya orang Surabaya nih, saya orang Surabaya, namanya bondo nekat lah, pokoknya nekat kita berangkat. Di bulan Februari kita mulai cari tiket, and then pas di bulan Maret pamfletnya acara CSCC International Open ini keluar. Di situ kita mulai semakin yakin dan fix untuk berangkat. Jadi selanjutnya kita book flight, karena memang kalau kita book flight jauh-jauh hari itu lebih murah. Dalam perjalanan kita, setelah kita book flight itu kita juga sambil mencari siapa sih yang mau ikut, siapa yang bisa ikut, karena ini perdana sekali. Jadi kalau kita bisa ngajak temen
itu lebih enak. Konotasi mengajak ini ya kita ngajak, ayo ikut, aku punya akses, saya sudah punya experience di sana, saya tahu harus di mana, harus tidur gimana, seperti apa di sananya itu. Jadi ibaratnya saya bisa mengcover Anda kalau mau ikut itu sebagai guide juga, seperti itu. Akhirnya dalam perjalanan itu kita datang ke namanya Mas Budi. Pertama kita cuma berdua orang, saya sama teman saya. Kemudian kita datang ke Mas Budi. Mas Budi ini di Wonogiri posisinya, WSC. Kita main, kita sowan ke WSC di bulan Mei mungkin ya, Mei April. Dan disitu kita menyampaikan maksud dan apa sih namanya, keinginan. Jadi kita mau ngajak Mas Budi dan siapapun teman yang ada di WSC dan hadir pada saat kita datang itu yang mampu dan sanggup untuk ikut. Oke. Dan ternyata gayung bersambut dengan baik, Mas Budi akhirnya accept our invitation, which is he will come with us, but in one condition, he will bring his wife. So he doesn't fly alone, but he will come with his wife. Jadi dia akan ikut datang dan ikut lomba. Tapi dia juga mau ngajak istrinya. Dengar seperti itu saya langsung bahagia banget, kita senang, kita ketambahan satu amunisi lagi. Walaupun kalau masalah bawa istrinya itu adalah urusan pribadi, kita bisa bantu untuk masalah book hotel dan flight dan sebagainya kita bisa aturkan. Oke? Selesai, kita coba mencari lagi. Di situ di perjalanan kita mencoba melakukan kontak dengan berbagai macam orang. Sudah beberapa orang, walaupun konsep kita melakukan kontak itu adalah di bawah radar. Maksudnya di bawah radar itu saya mau ngobrol, saya mau ngajak orang, tapi kalau bisa diam-diam aja dulu itu. Karena ini namanya hanya berencana, kita baru berencana, walaupun saya sudah beli tiket, tapi itu masih rencana ya. Even though saya sudah beli tiket, nantinya kan kita nggak tahu apakah saya jadi berangkat apa enggak. Jadi daripada saya koar-koar rame-rame, makanya saya melakukan kontak itu di bawah radar dan langsung ke orangnya yang saya tuju, seperti itu. Dalam perjalanannya kita sudah mencoba untuk mengajak beberapa orang, tapi hasilnya nihil. Intinya kita cuma bertiga dan semuanya adalah independen, tidak mewakili organisasi apapun, karena kita pakai uang sendiri, kita yang mau berangkat sendiri, atas dasar kesukaan kita atau kecintaan kita terhadap ketapel dan slingshot gitu. Sampai akhirnya di bulan Agustus itu kita dapat tekanan dari, bukan tekanan sih, cuma ajakan atau peringatan dari teman-teman kita yang di Cina itu untuk supaya melengkapi timnya. Jadi dalam lombanya nanti itu memang ada beberapa kategori. Salah satu kategorinya adalah tim competition, di mana tim competition ini mewakili negara tersebut. Jadi dalam tim competition 4 orang dengan nilai terbaik akan menjadi yang diambil nanti gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk mengikuti tim competition ini, kalau kita misalnya datang 10 orang dari Indonesia, 4 orang yang punya poin terbaik ini yang akan dipakai gitu. Nah, yang jadi masalah adalah gimana kalau yang datang cuma 3 orang. Nah ini, jadi GZK atau GCK ini sangat-sangat concern dengan keadaan kita, dan salah satunya juga salah satu panitia dari mereka juga Zimioli itu juga concern, selalu mengingatkan kita untuk melengkapi, jangan sampai cuma bertiga, sayang, karena tim competitionnya nggak bisa ikut, seperti itu.
Kita mencoba mencari sampai akhirnya saya itu dikasih keleluasaan. Dalam apa? Dalam arti keleluasaan seperti ini. Yang harusnya pendaftaran ditutup di bulan akhir Oktober, di bulan Agustus akhir, ya. Khusus untuk saya masih bisa memasukkan satu pemain lagi sampai akhir September. Dan kita mencoba untuk mencari, sampai kita punya ide untuk mengadakan suatu event dengan teman-teman di Jawa Tengah, dengan Mas Budi, dengan WSC. Kita punya ide gila, kita pingin bikin sebuah event, jangan taruh di Surabaya, tapi eventnya taruh di Jawa Tengah. Terus uang pendaftaran kita gedein uang pendaftaran itu sampai 100 sampai 150 ribu, ya. Intinya adalah kita mau cari yang juara satu ikut kita, gitu. Yang juara satu ikut kita, berangkat bareng kita. Kalau uang pendaftaran tidak bisa mengcover makanan dan penginapan, kita yang mengcover, nggak masalah. Kalau cuma makan dan penginapan ikut kita bisa. Cuma untuk flight, visa, dan paspor itu memang harus mengurus sendiri, dan kalau bisa sudah tercover oleh biaya turnamen tadi. Ya, singkat cerita, kita mau bikin sebuah turnamen, dan turnamennya itu mau dibikin di Jawa Tengah, dan kita cari yang terbaik, yang juara satu. Karena juga dalam turnamen itu kita sangat dipepet dan dikejar dengan waktu, akhirnya kita berpikir ini tidak mungkin, karena di belakang turnamen itu banyak event-event lain yang menunggu, gitu. Dan harga uang pendaftaran sejumlah 100 dan sampai 150 ribu itu menurut saya masih terlalu besar untuk di Indonesia, apalagi untuk ikut event turnamen. Kita akhirnya mengkontak satu kawan kita yang akhirnya intinya kita mendapatkan orang keempat, dan orang keempat tersebut juga ingin ikut karena tahu ada temennya yang berangkat ke Cina, ada saya yang ikut berangkat ke Cina, akhirnya dia semangat untuk mau ikut. Jadi orang keempat ini adalah Fuji Wong. Om Fuji akhirnya bergabung dengan tim kita. Setelah kita ketahuan punya jangkep 4 orang, kita stop rencana event tersebut, dan kita mulai fokus untuk persiapan pemberangkatan, seperti mengurus visa, mengurus persiapan yang lain, mengurus invitation dan sebagainya. Jadi invitationnya seperti ini. Ini kita dapat invitation seperti ini. Per orang tuh nanti ada invitationnya masing-masing kayak ini. Dan sekarang sudah menuju ke detik-detik keberangkatan. Mungkin saat nanti video ini diupload itu sudah kurang dari 2 minggu saya akan berangkat, dan video selanjutnya nanti akan saya coba untuk membuat sebuah vlog dan kondisi di sana seperti apa. Ya, jadi itu ceritanya seperti itu. Kalau masalah visi dan misi, kenapa saya mau mengeluarkan uang sebegitu banyaknya untuk ketapel atau permainan? Ya, visi dan misi pertama adalah karena memang saya cinta, memang saya suka main, dan memang saya slingshot itu memberikan sesuatu warna di hidup saya, bisa membawa, at least dia membawa kebahagiaan waktu main, ya. Dan kedua, saya ada sesuatu yang mau saya pelajari selama saya di Cina. Jadi saya bisa membayangkan bahwa negara sebesar Cina yang orangnya tuh jauh lebih banyak daripada Indonesia, yang shooternya lebih banyak, yang pegiatnya lebih gila, yang makernya lebih banyak dari Indonesia, istilahnya super power lah untuk masalah ketapel, itu mereka mau tunduk dan mengikuti aturan yang dibuat dan disepakati oleh internasional. Aturan ini adalah aturan yang dikeluarkan oleh WSA. Nah, saya mau tahu seperti apa.
bagaimana mereka bisa menyatukan itu. Saya yakin negara Cina sebesar itu pasti setiap orang punya pemikiran berbeda, kepalanya beda-beda. Ada yang mau main pakai moodball, ada yang mau pakai emo 7 doang, ada yang mau pakai emo doang, 6 doang, ada yang mau pakai caga. Pasti bermacam-macam pola pikiran seperti itu ada di sana. Tapi bagaimana kok mereka bisa akhirnya bersatu dalam satu uh, rules, dalam satu regulasi. Ya intinya kalau saya tanya-tanya ke teman-teman yang di sana sih, intinya mereka pengen maju, ingin memodernkan. Ini permainan tradisional, tapi yang harus kita modernkan. Tidak bisa permainan tradisional ini dibawa tradisi terus, gitu. Tradisi akan bisa tetap dipelihara. Oke, nggak apa, kita pisahkan. Makanya mereka dalam regulasi WSA itu selain pertandingan utama, mereka akan membuat sebuah pertandingan sampingan. Kelasnya adalah kelas klasik. Kelas klasik pun itu hanya sebatas penggunaan frame-nya atau penggunaan slingshot-nya. Jadi semuanya masih sangat-sangat berusaha untuk dimodernkan. Nah, dengan orang sebanyak itu, dengan orang-orang yang apa sih namanya, yang aktif dalam ketapel di negara Cina, itu mereka semua bisa tunduk. Itu gimana? Saya pengen tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya tahu dan saya yakin sekali bahwa masih banyak shooter-shooter yang lebih baik dari tim kami. Masih banyak shooter-shooter yang lebih baik dari Angga, dari Mas Budi, dari Fujiwong, dari Dodi. Jadi masih banyak shooter-shooter yang lebih baik. Hanya saja memang kebetulan saat ini yang lagi diberikan kesempatan sama Tuhan untuk berangkat dan menuju ke Shanghai itu adalah ya kami. Kebetulan itu kami bisa. Dan kebetulan juga tidak high season waktu itu, jadi semuanya masih serba lancar. Coba kalau acaranya itu di bulan November Desember, saya mending nggak berangkat. Nah, yang keempat, setelah saya datang ke sana, setelah kita ngobrol dan berbincang dengan teman-teman yang ada di Cina dan semua anggota WSA di sana, ada beberapa yang mau saya coba untuk bangun itu. So yang pertama adalah penggunaan regulasi, penancapan regulasi. Jadi istilahnya begini, logo WSA ini bukan main-main gitu loh, bukan hanya untuk dipajang tapi diikuti, seperti itu. Ini yang akan berusaha saya terapkan, paling tidak akan saya terapkan di kota saya sendiri atau di provinsi saya gitu. Jadi ini saya nggak mau bahwa kita menggunakan logo WSA tapi WSA itu hanya sebagai pajangan. Itu yang keempat. Yang kelima, saya akan mempersiapkan untuk International Open selanjutnya yang sekiranya nanti kemungkinan ada di Spanyol. Di situ saya akan berusaha untuk bukan cuma mengajak orang-orang yang bisa berangkat secara mandiri, tapi paling tidak saya bisa memberangkatkan 1-2 orang atlet dari Indonesia. Paling tidak experience-nya itu harus dirasakan, mengenalkan itu harus dirasakan, seperti itu. Bagaimana caranya saya belum tahu, saya masih berusaha dan saya masih berpikir. Pasti ada caranya, entah pakai uang pribadi, entah saya harus ngerampok bank, saya harus gimana ya, pokoknya ada cara, nanti kita coba cari. Karena Spanyol ini di Eropa dan untuk perjalanan menuju ke sana cukup jauh dan cukup ribet. Ke Cina sendiri cukup ribet, ke Cina itu sendiri cukup ribet, mulai dari masalah transaksi yang semuanya serba cashless, terus mulai dari tradisi yang which is kalau ente orang saya muslim itu akan repot banget di sana. Walaupun kita mau makan ayam, mau makan McDonald di sana gini, ya saya juga tahu pancinya juga bekas goreng apa, kita nggak tahu gitu masalahnya. Itu kerepotan yang paling
beberapa keribetan yang yang akan dipertimbangkan ke Cina. Nah, hanya saja ke Cina ini masih Asia, jadi cost yang digunakan dan dikeluarkan itu masih sedikit lebih murah daripada kalau kita jalan ke Spain atau ke Spanyol nanti, ke Eropa seperti itu. Jadi pertimbangan nanti akan banyak. Ya, gitu aja sih. Jadi saya di video ini cuma sekedar ngasih update dan langkah-langkah nanti ke depannya. Nanti mungkin akan saya update lagi dengan video-video vlog yang lain, jadi supaya saya bisa paling tidak memberikan dan menunjukkan suasana seperti apa di sana. Ikhtiar pasti ada, hasil wallahu a'lam ya. Jadi seperti itu. Oke, sekian itu aja sih update dari saya untuk di channel ini. Ini tetap sementara channel ini tetap untuk channel ketapel dan slingshot. Kebetulan karena memang ada kejadian luar biasa, jadi saya ngasih update sedikit. Oke, saya mohon doanya semoga semuanya lancar sampai sana dan saya bisa kembali dengan lancar juga, sehat walafiat. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Bye.